Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga Baik. semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, Amin. amin, amin, amin. Oke, kita kali ini akan ngomongin Marcelino Ferdinand yang konon Iya. dikabarkan masuk ke dalam radar sejumlah klub Eropa. Dan bahkan kalau Betul. tidak salah ada kabarnya kalau misalnya diperkenankan mungkin Juni ini katanya sudah berangkat ya, tapi karena terkendala masalah umur. Ada infonya, Bro? Ada komentarnya? Iya. Ya memang ini kan berita yang kita dapat juga dari media-media online Mhm. mengenai eh, adanya ini ya statement sendiri langsung dari orang tuanya Marcelino Mhm. yang menyatakan bahwa sudah ada beberapa klub-klub Eropa yang sepertinya menyatakan minat untuk merekrut Marcelino. Cuma mereka memang terkendala oleh batas usia yang diperkenankan untuk dilakukan transfer secara profesional, yaitu di batas usia minimal 18 tahun gitu loh. Mhm. Sedangkan saat ini Marcelino masih berusia 17 dan konon kabarnya ya, saya juga nggak tahu pasti, katanya di bulan September itu dia baru sampai di usia 18. Artinya Mhm. kemungkinan beberapa bulan ini toh masih menjadi katakanlah perdebatan atau berita yang masih belum bisa dipastikan mengenai kelanjutannya. Tapi Mhm. saya berharap sekali bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua Marcelino Ferdinand itu kemudian ada follow up yang nyata dari Mhm. para klub-klub Eropa Mhm. yang menyatakan minat. Bahkan kan kalau nggak salah Marcelino sendiri ini di bawah naungan dari manajemennya Dusan Bogdanovic Ya, ya. betul, betul. Jadi mudah-mudahan Bogdan ini juga kita tahu bahwa sebagai agen pemain yang berhasil ya membawa nama-nama seperti Witan, Egi, Pratama, Arhan itu Mhm. untuk mentas di luar Indonesia. Mhm. Dan rasanya pengalaman dari Dusan Bogdanovic bagaimana mentreatment pemain-pemain muda tidak perlu kita ragukan lagi ya. Ya, betul, Semoga betul. saja ke depannya kita mendapatkan kabar yang lebih positif mengenai rencana tersebut. Gitu loh, Bro. Mudah-mudahan, amin, amin, amin. Eh, Amin. ada ini nggak, Bro? Ada contoh-contoh di pemain asing lain gitu ya, yang memang Mm-mm. masih sangat muda bisa bermain di Eropa. Ya, memang kan begini. Seperti juga pernyataan dari Coach Kurniawan Dwi Julianto yang Mhm. menyatakan bahwa sebaiknya kalau memang ingin bermain di menjajal liga-liga di Eropa atau liga Jepang, itu Mhm. memang batasan usia kalau bisa dilakukan Mhm. di bawah usia 20 tahun. Karena Mhm. batasan usia 20 tahun ini sepertinya sekarang ini menjadi tren ya di kalangan para entitas bisnis dalam hal ini klub-klub sepak bola ya. Karena Mhm. saya melihat bahwa sepak bola ini sudah berubah menjadi tidak ubahnya dengan sebuah entitas bisnis. Mhm. Jadi mereka tentu akan katakanlah menginvestasikan ya, Mhm. menginvestasikan modalnya dalam hal ini pemain yang tentu punya jangkauan katakanlah bisa bermain itu range waktunya lebih panjang. Jadi ada kemungkinan untuk kemudian bisa berkembang dan akhirnya pada saatnya dia akan matang. Tentu ini kan menjadi dalam tanda kutip menjadi komoditas yang bisa di bisnisin gitu loh, Bro. Jadi jadi makanya saya setuju sekali bahwa yang disampaikan oleh Coach Kurniawan DJ bahwa memang baiknya pada usia-usia muda itulah kita pemain-pemain sudah mulai bersiap untuk melangkahkan kaki ke liga-liga Eropa atau liga-liga yang lebih baik dari liga di Asia Tenggara begitu loh, Mhm. Bro. Mhm. Uh, dan ini juga saya pernah juga melihat memang ada beberapa contoh dulu pernah ya Mhm. sebelum aturan FIFA ini bergulir itu kan uh, contohnya di Jepang dulu ya. Mhm. Sebelum pemain-pemain Jepang pada akhirnya bisa mentas bermain di luar negeri, pada awalnya J-League sendiri sebetulnya menahan gitu ya, Mhm. menahan pemain-pemainnya untuk tidak bermain di luar J-League itu di usia yang di bawah usia 25 tahun gitu loh, Bro. Mhm. Karena kalau sampai itu terjadi yang dikhawatirkan J-League-nya jadi kehilangan banyak bintang.
Karena Hmm. banyak dari peminat-peminat ini ya pemain yang ini agen-agen pemain yang melihat Liga Jepang ini kan liga yang juga sangat kompetitif dan Hmm. dia melihat potensi pemain-pemain Jepang untuk bisa kompetitif di liga-liga yang lebih baik itu sangat terbuka gitu. Hmm. Tapi oleh ini ya Federasi Sepak Bola di Jepang itu ditahan, tidak boleh Hmm. di bawah usia 25 tahun dengan alasan itu Hmm. karena takut kemudian liganya jadi tidak bergairah, tidak Hmm. glamor lagi. Tapi Hmm. setelah Liga Jepang juga sudah sering menghasilkan banyak-banyak pemain dan bergulir dengan cara yang sangat profesional, akhirnya aturan tersebut pun dihapus gitu loh oleh Federasi Sepak Bola Jepang. Jadi Hmm. tidak heran sekarang ini seperti contoh Takefusa Kubo, Hmm. dia sudah bermain di Akademi La Masia di usia masih kalau nggak salah 12-14 tahun. Dia sudah Hmm. bermain di Akademi La Masia. Tapi apa contoh seperti Takefusa Kubo itu kan bukan dianggap sebagai pemain profesional. Jadi bukan lagi apa namanya kerangkanya adalah transfer. Tapi Hmm. dia lebih kepada pembinaan gitu loh. Hmm. Pembinaan Pemain mencari muda. bakat-bakat yang masih sangat muda untuk diangkut, disekolahkan di La Masia. Dan Hmm. itu pun pernah terjadi waktu Lionel Messi ya. Lionel Hmm. Messi di Argentina waktu itu. Jadi ada pemandu bakat melihat Lionel Messi di usia 6 tahun, walaupun badannya kecil, tapi sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Sampai akhirnya agen pemain tersebut juga ini ya pemandu bakat tersebut juga mengiming-imingi Hmm. keluarganya Lionel Messi untuk pindah hijrah ke Barcelona ke Spanyol dengan iming-iming salah satunya kan Messi juga punya persoalan kesehatan karena dia Hmm. punya penyakit kekurangan hormon waktu itu. Hmm. Jadi salah satunya ya udah nanti persoalan kesehatannya Messi kita tangani dengan baik, Messi kita sekolahin, Hmm. bapak ibunya kemudian kita kasih tunjangan tiap bulan. Hmm. Hmm. Nah itu adalah cara-cara rekrutmen ya, Hmm. rekrutmen dalam tanda kutip, tapi ini di usia yang masih sangat dini gitu loh bro. Bisa juga ya kalau kita pemain kita Hmm. ternyata memang sudah bakatnya udah kelihatan bagus kemudian bisa diambil ya ke Iya, Eropa. betul Contohnya betul. Messi tadi. Balik ke Marcelino ya. Nah, Kalau misalnya September ini sudah berusia 18 tahun mungkin transfer sudah bisa dilakukan di eh, awal tahun ya. Biasanya kan Desember Januari itu ada jendela transfer, bukan iya, gitu ya? ada jendela transfer. Hmm. Saya juga kalau melihat pada yang terbiasa terjadi, kan memang jendela transfer itu bisa dibuka juga di bulan Januari ya. Hmm. Hmm. Dan pada awal musim Hmm. ini kan katakanlah di bulan Juli, Juni Agustus ini Juli ya. kan sudah mulai ya awal Ya. musim. Mhm. Biasanya itu yang terjadi pada saat menyongsong musim baru, mereka sudah Mhm. mengambil pemain-pemain dari hasil transfer. Tapi Mhm. kalau itu masih dirasa kurang, biasanya regulator ini liga, terutama di Eropa, itu masih Mhm. membuka yang namanya jendela transfer window. Itu Mhm. dibukanya di bulan Januari. Nah, kalau memang persoalan Marcelino adalah di batas usia 18 tahun, dengan masuk nanti di transfer window di Januari 2023, Mhm. ya Marcelino sudah ini ya, sudah cukup waktu, cukup ini ya, limit usianya Sudah sudah masuk ke dalam tercukupi. batas ya. Betul. Jadi Mhm. mudah-mudahan aja bahwa ini bukan sekedar berita gitu loh. Tapi ada tindak lanjut dari katakanlah mungkin yang bisa bertanggung jawab dalam hal ini adalah agen pemainnya, agennya Betul. si Marcelino untuk Ya. mulai menjalin komunikasi dengan liga apa klub-klub Eropa dimaksud gitu loh, Bro. Ya. Ya, berarti ini agennya lagi kerja keras juga ya karena konon Egy dan Witan juga akan berpindah ya di Eropa dari Egy setelah lepas dari Senika konon sudah ada yang tertarik ya dengan Egy di Betul. Polandia ya kalau tidak salah. Kalau nggak salah di Wisla Krakow ya. Kalau nggak salah itu di Oh, Liga Polandia juga. ya, Wisla Polandia ya. Krakow. Iya. Dan saya juga lebih berharap memang Egy atau Witan jangan dulu buru-buru balik ke Indonesia.
Tapi tetap aja fight untuk bisa bermain di Liga Ya, Eropa. betul, Dan betul. dan ini memang kalau kita melihat dari hasil ya, yang etalase katakanlah ya, yang bisa diperlihatkan Witan pada saat kualifikasi Piala Asia, itu kan bisa Betul. menjadi kurikulum vitae-nya ya. Ya. Kurikulum vitae-nya bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2023. Paling tidak ini akan membuat nilai jualnya juga lebih seksi gitu ya. Lebih seksi, Gitu loh, Bro. betul. Ya, ya, betul. Dan tadi sempat diungkap kalau di Jepang itu sempat ada aturan bahwa jangan dulu yang pemain muda keluar negeri supaya liganya berkembang. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ada aturan seperti itu malah jadi kebalik ya situasinya. Enggak lah. Mungkin kalau pada saat itu ya Federasi Sepak Bola Jepang juga kan baru bertumbuh gitu loh. Kemudian Liga Jepang juga baru mulai memperlihatkan profesionalitasnya gitu loh. Jadi akan disayangkan bahwa sesuatu yang baru tumbuh kemudian sudah ditinggalkan oleh bakat-bakatnya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh ini ya Federasi Sepak Bolanya di Jepang. Makanya keluar aturan seperti itu. Tapi kalau sekarang eksistensi dari J-League sendiri kan sudah sangat kuat ya. Ya, betul. Dan brandnya juga sudah mulai mendunia. Jadi mereka sudah tidak takut lagi seperti itu. Dan mudah-mudahan aja brand Liga Indonesia itu juga bisa mendunia. Paling tidak di Asia Tenggara levelnya gitu loh, Bro. Ya, saya dengar juga sudah mulai banyak pemain-pemain asing yang tertarik sekali untuk bermain di Indonesia. Sangat banyak yang ingin bermain di Indonesia. Saya belum tahu sih apa penyebabnya. Salah satu nih ya yang saya lihat ya. Mereka kan sering memantau juga ya mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Ternyata kan kegilaan fans sepak bola Indonesia mungkin itu ya. Itu yang menjadi salah satu penyebabnya ya. Coba perhatikan, baru Indonesia lolos babak ke Piala Asia aja, sambutannya sudah begitu luar biasa. Dan ini juga yang kemudian mengundang minat dari pemain-pemain yang punya potensi untuk dinaturalisasi, gitu loh bro, untuk mulai katakanlah menjajaki kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Karena jangan lupa bahwa Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2030 kalau nggak salah ya, ya kalau nggak salah di tahun 2030 itu jatah tim dari Asia itu 8 setengah. 8 dari jalur kualifikasi yang biasa gitu ya. Dan setengah ini dari jalur playoff. Kalau dalam hal ini sekarang ini kan yang mengikuti jalur playoff itu adalah Australia. Australia bisa mengalahkan Peru. Jadi baru pertama kali dalam sejarah Piala Dunia Asia diwakili oleh 6 negara. Baru tahun 2023 ini. Gara-gara 2022 ini. Gara-gara Australia menang lawan Peru. Betul. Di playoff. Dan Qatar jadi tuan rumah. Tuan rumah tambah 1 ya, 4 tambah 1 tambah 1. Wah, keren ya. Mudah-mudahan nanti 6 ini memang cukup berprestasi di Piala Dunianya sehingga bisa menaikkan jatah Asia di Piala Dunia berikutnya ya. Ya karena memang sudah menjadi agenda FIFA untuk menambah jatah jatah kontestan Piala Dunia menjadi 48 negara. Gitu loh, Bro. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau kita melihat ya bahwa jatah Asia sendiri masih ada 8 negara, 8 plus setengah ini, itu kemungkinan Indonesia juga bisa berlaga itu besar sebetulnya. Mantap gitu deh, mudah-mudahan. Karena ini masih punya waktu sekitar 8 tahun lagi. Ya. Gitu. Syaratnya apa 8 tahun lagi biar dibina Indonesia dari sekarang bisa terus melaju nanti? Apakah STI harus dipertahankan? Amin. Gitu loh, Bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai Marcelo, tapi terus merembet kemana-mana. Oke, menurut Sobat sendiri, kira-kira Barcelona akan bermain nggak nih tahun depan di Eropa? Silakan tulis di kolom komentar, kita tunggu komentarnya. Untuk sementara sekian dulu videonya, kita lanjutkan di video yang akan datang dengan tema yang lain. Bye. Bye. Thank you, Bro. Yuk, thank you, Bro.